Dan kali ini kita akan kembali dengan outlook dari pound sterling, oil, dan juga gold, di mana grafik pound sterling ternyata kembali menunjukkan apa yang kita ragukan kemarin. Jadi kemarin kita sudah tandai bahwa permasalahan utamanya adalah di MA200 daily, di mana kembali lagi kita lihat dia cenderung menahan penurunan, kemudian dia gagal untuk ditutup di bawahnya, ya. Jadi inilah yang membuat kenapa potensinya yang seharusnya sudah kita dapatkan penurunan lebih lanjut, ternyata dia terpental kembali. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah candle menyusun formasi ini, ya. Dua candle terakhir, candle putihnya lebih tinggi, ya, memakan semua candle hitam, maka ini yang kita sebut dengan bullish engulfing. Nah, bullish engulfing itu berarti makanan empuk untuk bullish, yang berarti pula harusnya dia dengan mudah untuk terdorong naik. Nah, level berapa yang akan kemungkinan diincar? Itu berarti kita lihat saja dari level resisten kemarin. Nah, ini ada di 1.2118. Ya, kita anggap saja potensi yang kemarin sempat kita umbar atau kita ekspektasikan terkait dengan flag ataupun rectangle. Nah, sepertinya memang sangat wajar pantulan dari zona supportnya, kemudian dia dorong lagi ke atas, tinggal permasalahannya nanti apakah dia sustain untuk bisa naik dan tembus level 1.2118 atau tidak. Kalau tidak, maka mohon maaf, nantinya dia akan confirm sebagai potensi dari bearish flag, karena ini bagian bearishnya. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah konsolidasi, lalu kemudian nantinya diharapkan secara bertahap dia lanjut dengan tekanan turun. Nah, masalahnya itu terjadi, kita harus tetap bersabar karena kemungkinan level-level tersebut bisa saja tetap berulang untuk sementara ini setidaknya, ya. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik kampaknya, ternyata yang kita dapati adalah potensial double bottom, teman-teman. Anda bisa lihat di sini, kemarin dia sangat sulit mengalami penembusan untuk langsung di bawah 0%, dan itu berarti dia langsung terpantul, dan ini berarti men-trigger potensial neckline-nya adalah di zona ini. Secara kebetulan itu level 61.8% di 1.21330. Nah, berarti untuk jangka pendek saja, teman-teman, meskipun agak meragukan untuk kenaikannya karena yang sudah akan selalu rejection di level 1.2100, tapi kita anggap saja inilah yang akan atau dinantikan pasar, ya. Karena kemungkinan ini sangat potensial sehingga kemungkinannya adalah double bottom. Nah, masalahnya adalah kalau ini double bottom, kunci utamanya tadi adalah 61.8%, tapi kalau itu tidak ditembus, ya tetap gagal. Jadi artinya, perhatikan dengan seksama apa yang akan terjadi dengan level 61.8% atau neckline ini. Kemungkinan pertama, kalau misalnya kita asumsikan yang terjadi adalah penurunan terlebih dulu, maka ekspektasi saya penurunan itu tidak lebih dalam dari level ini, ya, 1.1990-an. Berarti kita asumsikan turunnya sekilas seperti itu pun hanya mungkin koreksi yang terbatas, kemudian dia lanjutkan kenaikan. Nah, kenaikan di sini nantinya yang akan kita lihat adalah di level neckline-nya. Artinya kalau misalkan dia berhasil tembus, maka kita akan dapatkan kelanjutan dari bullish, dan itu berarti reversal bullish yang sangat wajar. Target pertamanya adalah level resisten di sini, dan itu adalah level 1.2184, atau target optimal yang kedua itu akan berada di level Fibonacci retracement 100% di 1.2268, dan itu adalah level high secara historical juga. Jadi cukup penting level-level yang akan kita lalui. Masalahnya tadi di daily chart adalah 1.21.000 atau 2118, ya. Berarti itu belum tentu bisa tembus 61.6%. Berarti skenario berikutnya adalah mengantisipasi in case terjadi rejection di 61.8% atau mendekati 61.8%, dan itu berarti langsung turun, yang berarti pula kemungkinan potensi pola pergerakan secara keseluruhannya nanti akan berakhir dengan bearish flag yang ada di grafik daily chart. Itu sebabnya kalau misalkan melihat kondisi tersebut, mungkin kita harus memberikan skenario di mana MA200 yang tetap menjadi figur, tapi ada bullish engulfing di grafik daily. Ya, mau tidak mau kita akan mengincar zona buy terlebih dulu. Ya, itu berarti 1.2020 ataupun 2040, yang sampai saat ini low-nya masih tertahan di 1.2035, berarti sudah masuk zona buy kita. Tinggal tunggu saja target pertama di 1.2100 ataupun 21600. Nah, kemudian karena memang 200 atau 21600 ini adalah di atas 61.8%, berarti Anda harus waspada. Begitu dia ada tanda-tanda tidak mau tembus 61.8%, Anda segera exit.
karena kemungkinan potensinya skema C alias rejection lah yang akan berpotensi terjadi. Tapi kalau itu tembus, Anda boleh hold posisi buy Anda dengan asumsi itulah double bottom, lalu kemudian target terdekatnya adalah 1.2184. Well, apapun itu, yang penting adalah menggunakan stop loss yang sangat precise ataupun yang sangat wajar. Nah, tapi untuk skenario ini, stop loss kita adalah 1.19600. Nah, beralih dari pound sterling, kita lanjutkan ke outlook dari crude oil. Dari posisinya, grafiknya terlihat agak meragukan kembali karena lagi-lagi kita dimusuhi dengan candlestick. Ya, kemarin dia muncul dengan candlestick hanging man, lalu kemudian bodinya warna putih, tapi yang kali ini atau yang kemarin lebih tepatnya penutupan hari Senin itu ditutup dengan hanging man kembali, tapi dengan real body warna hitam. Apa artinya? Artinya sebetulnya kalau misalkan kita menginginkan potensi bearish, maka kemungkinan yang warna hitam itulah yang jauh lebih kuat. Walaupun sebetulnya mau itu hanging man ataupun hammer itu tidak masalah tentang warna real bodinya. Yang penting kemunculannya. So far yang kita lihat, kita anggap dia muncul di zona resisten 76. Dan itu berarti seharusnya potensi yang akan kita dapatkan adalah kanan turun. Itu sebabnya yang kita incar untuk hari ini adalah kecenderungan untuk melakukan sell. Nah, kemudian jangan lupakan pula bahwa secara keseluruhannya dia masih tetap dalam potential triangle. Dan triangle-nya kali ini adalah simetris, kemungkinan potensinya 50-50. Kemarin kita sudah sempat ingatkan pula, antara pilihannya dia tembus 72 atau tembus 82. Tapi untuk ke area 82 sepertinya masih agak sulit, karena sampai saat ini tertahan di 76-77. Nah, di grafik keempatnya, terlihat lebih jelas, sekarang mendekati level, ya inilah level resisten yang kita tarik dari level high, ya. Kurang lebih puncak yang ini, kemudian sambungkan dengan ini, ternyata extension lainnya seperti ini. Nah, kemarin berarti cukup berhasil sebetulnya ya, karena kita menginginkan zona sell atau rejection di situ, dan akhirnya dia turun sampai zona 74. Nah, sekarang pun masalahnya hal yang sama teman-teman. Yang kita harapkan kemungkinan dia tidak akan tembus di zona trendline resistance tersebut, sehingga akhirnya dia ditekan turun. Dan ingat, meskipun kondisinya secara historical mungkin ini adalah zona-zona yang kita anggap level critical support, lalu kemudian mungkin saja demand akan muncul, tapi juga stop loss harus tetap dipasang. Jadi, in case Anda menginginkan lakukan buy di area tersebut, ingat stop loss-nya harus berada di bawah level ini. Ya, ini adalah 72.24. Kemudian, kalau misalkan kita lihat, ya ini low yang terakhir ya, 72.24. Jadi, intinya adalah kita tidak berharap dia tembus, dia akan turun dulu, lalu kemudian nanti setelah dia turun di bawah 74 atau bahkan menyambangi 73, siap-siap untuk melakukan buy as long dia tidak tembus 72.24. Atau Anda bisa akali, Anda switch buy-nya di level 73 something, ya mungkin 7310 atau 7350, terserah. Yang terpenting stop loss-nya adalah di bawah level 72.24. Itu yang paling ideal untuk mengantisipasi kemungkinan false breakout atau bahkan betul-betul dia breakout. Kalau betul-betul dia breakout, ya berarti Anda terjaga dari potensi kerugian yang terlalu besar. Nah, itu berarti posisinya adalah sesuai dengan skenario yang tadi pagi sempat kita share. Untuk crude oil-nya kita masih tetap sarankan untuk melakukan sell 75.80, 7600, di mana arealnya untuk saat ini dia sudah masuk ke teritori sell kita ya, karena dia high-nya 76.13, running price 76.10, kemudian level low 75.50. Kita tinggal tunggu saja 74.80 target pertama, 73.80 target kedua. Tapi stop loss kita adalah 7700 untuk antisipasi kemungkinan dia break areal resisten trendline tersebut. Nah, terakhir yang kita akan lihat dan amati atau cermati adalah posisi dari gold, di mana kemarin kita sudah sempat sebutkan di live streaming. Anda boleh cek di rekamannya ya. Untuk live streaming kemarin kita sempat sebutkan bahwa kondisi candlestick ataupun closing price yang hari Senin itu akan sangat menentukan. Kita berharap bahwa dia akan tutup di atas 61.8%. Dan apa yang terjadi? Betul sekali. Yang terjadi adalah dia ditutup di atas level 18.15. Ya. Anda bisa lihat di sini, level tertinggi kemarin adalah spike ke 18.19, 1.95 dengan closing price di 18.17.06. Tidak terlalu tinggi dari 18.15, cukup selisih 2, tapi itu sudah cukup menggembirakan bagi kemungkinan potensinya bullish ya. Dan itu berarti juga menandakan apa yang terjadi sebelumnya saat dia terjadi penurunan di hari Jumat
walaupun dia tutupnya di bawah 18.15, berarti belum sustainable, belum terlalu kuat untuk terjadinya reversal bearish, sehingga kita masih anggap dia masih potensial untuk terjadi bullish. Nah, posisi candlestick, dua candlestick ini, kalau Anda simak, yang terjadi adalah dia menyusun pitching line, di mana pitching line tersebut seharusnya memberikan isyarat akan terjadinya kenaikan. Jadi ya, untuk hari ini kami cenderung menilai ada potensi untuk kenaikan, walaupun kenaikan tersebut belum tentu sampai ke 18.42 atau bahkan 18.35. Kita masih menganggapnya yang paling normal mungkin 18.23 sampai zona 18.30 itu masih cukup normal. Nah, tinggal kelanjutannya tergantung dari sentimen market, apakah sudah mulai tenang atau tidak. Yang jelas malam ini datanya sebetulnya tidak terlalu signifikan, tapi consumer confidence menurut saya masih tetap harus diwaspadai. Nah, kemudian di grafik keempatnya yang tak kalah penting adalah kita kembali kemungkinan menemukan yang namanya falling wedge, tapi falling wedge-nya tidak terlalu ideal. Nah, di sini catatannya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, mungkin saja kita menganggap ini bagian yang pertama dari pola penurunannya, kemudian ini konsolidasi, kemudian ini terakhir, dan ini adalah ya swing high terlebih dulu, dan nanti akan diakhiri dengan swing low terakhir di situ. Maka kemungkinan yang akan kita nantikan adalah swing low paling maksimal mungkin menciptakan double bottom atau mungkin sedikit lebih rendah dari low kemarin 18.06. Lalu kemudian nantinya kita harapkan dia terjadi kenaikan. Nah, ada dua poin utama di sini teman-teman, yaitu pertama terkait dengan potensi yang kita sebut sebagai falling wedge ya. Kalau ini yang kita nantikan, maka yang harus kita perhatikan gerakannya seperti ini. Nah, ini adalah falling wedge yang berarti mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya, bahwasannya yang kita nantikan adalah kenaikan penembusan dari zona resisten. Yang kedua, yaitu terkait dengan potensi yang kita sebut sebagai double bottom. Double bottomnya bisa saja bentuknya seperti ini, artinya cukup berimbang antara bottom 1 dan bottom 2, atau sedikit lebih rendah. Entah mana yang akan dicapai, tapi yang jelas kalau mengikuti pola yang terjadi di grafik atau potensi pattern dari falling wedge, maka ini sangat memungkinkan untuk terjadi. Artinya mungkin saja kita akan dapatkan zona lebih rendah dari 18.06. Tapi secara keseluruhannya yang kita harap kenaikan berarti penurunan saya rasa sudah cukup normal ya. So far dia tertahan di 18.12, tapi masih tetap harus waspada dengan kemungkinan London fixing atau penutupan sesi London, di mana tingkat permintaan terhadap US dollar kemungkinan bisa naik terlebih dulu. Jadi ada gangguan di situ. Tapi terakhir kalau kita perhatikan dari zonasi yang ditandai di grafik H1, Anda bisa lihat di sini dia tertahan di 61.8%, so far 18.19. Tadi pagi saya sudah sempat memberikan rekomendasi, kalaupun Anda mau melakukan sell, silakan lakukan sell kalau dia tidak tembus 18.19, tapi stop loss-nya di atas. Tapi targetnya apakah sudah selesai? Ya, kemungkinan targetnya sudah selesai teman-teman. Jadi saatnya sebetulnya dia kembali ke potensi awal, di mana yang kita inginkan atau yang kita harapkan adalah kenaikan. Dan kali ini potensinya mungkin saja in case ternyata terjadi lebih dulu sebelum London fixing ya, maka yang harus Anda amati berikutnya adalah level 18.27 ya. Jadi di teritori tersebut bisa saja dia terjadi kelanjutan kenaikan kalau memang cukup kuat, atau justru kembali rejection turun. Jadi hati-hati, meskipun nantinya tembus 18.19 pun Anda masih harus waspada di zona 18.27. Itu sebabnya untuk hari ini sebetulnya target untuk buy-nya relatif sudah mendekat ya. Tadi kita sudah lihat ada angka ataupun areal high itu kurang lebih di zona 18.12 itu low-nya ya. Kemudian untuk levelnya sendiri kita menginginkan 18.09, 18.11. Jadi cukup dekat dengan zona buy kita. Kemudian kita targetkan untuk kenaikan ke 18.23 maksimum. Yang terdekat adalah 18.17. Nah, stop loss-nya 18.0300 saya rasa sudah cukup karena low yang tadi malam adalah 18.06. Tapi masalahnya kalau Anda mengincar sebagai zona support psikologis, maka 18.00, 18.05 itu adalah zona psikologis. Artinya bisa saja begitu Anda sentuh SL 18.03, tiba-tiba dia akan rebound kembali. Jadi kuncinya adalah sentimen di malam hari. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.